mironggan santun lan mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati ayunina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil ummah alladzi ja'ahum bil hidayah war rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala min yaumi hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal ulama wal masyaykhil aizza, para alim, para kiai sedaya ingkang hadir, ingkang kawula mulyakaken, utaminipun pengurus cabang Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Magelang, Suryatan wa Tanfidiyatan, pengurus Majelis Wakil Cabang se-Kabupaten Magelang, Suryatan wa Tanfidiyatan, sedaya pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Magelang, Bapak Bupati Kabupaten Magelang lan sedaya Forkopimda Kabupaten Magelang, para pejabat TNI sipil, Polri, khususipun Bapak AKBP Haji Muhammad Sajarot Zakun lan sedaya anggota Polri ingkang minulya, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor, Pagar Nusa, Ibnu IPPNU lan sedaya lembaga, para anggota TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, Banser, mbok bilih wonten Fatser, sedaya ingkang minulya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita muji syukur dhateng Allah taala wonten ing saat dalu punika dalu ingkang kebak berkah. Kita sedaya waget hadir sareng-sareng sae ingkang daring dalam jaringan utawi ingkang luring luar jaringan. Nderekaken anggenipun sareng-sareng mrengeti wiyosanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021 lan mujahadah sareng-sareng ingkang dipun wontenaken kalian PCNU Kabupaten Magelang, seluruh warga Magelang, sekaligus nderekaken ugi pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Hari Santri setunggalipun hari ingkang istimewa. Sayektos menawi kita berbicara tentang perjuangan Indonesia dipun jajah 350 tahun, menika sing berjuang, sedaya ingkang berjuang tentu seluruh warga Indonesia, tapi ingkang ada di garda depan menika para kiai, para ulama, para santri. Kita sampun mangertos bilih wekdal semanten ingkang ada di garda depan menika pasukan, naminipun pasukan Sabilillah kalian Hizbullah.
pasukan fisabilillah lan Hizbullah menika sedaya santri seluruh Indonesia ingkang mangke saking pasukan sabilillah lan Hizbullah menika menjadi embrio berdirinya Tentara Rakyat Indonesia TRI. Setelah Indonesia merdeka baru muncul Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional utawi TNI menika embrionipun saking TRI. TRI saking pasukan Sabilillah lan Hizbullah. Sehingga menawi keputusan pada tanggal 22 Oktober nomor 15 tahun 2015 Bapak Presiden Ja'akowiyun alias Jokowi niku Jokowi nek bahasa Arab nggih Ja'akowiyun memutuskan pada tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional menika sampun sak mestinipun sayektos menika terlambat mestinya sejak dulu zaman Orde Lama Bapak Presiden Soekarno, Bapak Soeharto Orde Baru, Bapak SBY. Tapi alhamdulillah kullu syai'in minallah wabillah wa ilallah. Allah mutusaken hari santri melalui tangan Presiden Bapak Jokowi tanggal 22 Oktober 2015 menjadi Hari Santri Nasional. Menika satu hibah atau hadiah kangge umat Islam seluruh Indonesia, khususipun kalangan pondok pesantren, untuk menggugah kembali para santri, para kiai, kalangan pesantren untuk mencintai negeri kita yang tercinta ini, Indonesia Raya. Alhamdulillah tahun menika peringatan Hari Santri kaleres sareng-sareng kalian peringatan agung umat Islam sak ngalam donya. Injih menika biasanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ahli sunnah wal jamaah langkung-langkung warga Nahdlatul Ulama, Nahdiyin wa Nahdiyat, sejak dulu sebelum NU dideklarkan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 warga Islam wekdal semanten para kiai kalangan pesantren ingkang mengawali peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW merengeti biyosanipun junjungan kita Nabi Muhammad SAW ingkang alhamdulillah wa syukrulillah saat ini sudah diperingati secara nasional. Bahkan kalangan non muslim bahasanipun non muslim nih, keputusan Munas dan Kombes wonten ing Banjar Patroman, orang-orang non muslim sampun nderek-nderek merengeti biyosanipun junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Keranten napa sampun sak mestinipun Allah maringaken nikmat menika boten saged dipun netang para nggih. Nikmati Allah niku nek diitung gak iso. Wong sing paling ora ngrasake nikmat, rumangsa ora oleh utawa ora nampa nikmat, menika menawi panjenenganipun anggenipun membaca utawi menghitung secara jernih, pasti boten saged menghitung nikmatipun Allah. Nikmat-nikmat ingkang boten saged dipun hitung menika sayektos nikmat sing paling gedhe niku nikmat Allah rupinipun dipun lahiraken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngantos dipun abadikan di dalam Al-Quran peristiwa menika kalian satu kejadian besar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sakmena ayat niki sakyektos berkenaan kalian peristiwa besar
lahiripun utawi mijilipun junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lahiripun Kanjeng Nabi, dipun utusipun Kanjeng Nabi dados rahmat sak ngalam donya, rahmatan lil alamin. Menawi kula maos sebagian ba'dul ulama nyebut alamin niku masih wallah niku al alamin au al alam. Alam mufrate neng luweh luas maknane. Tapi wonten ingkang ngendikaaken ba'dul mufassirin al alamin niku masih wallah, seluruh perkara selain Allah itu al alamin, al alam. Artosipun dipun lairaken Kanjeng Nabi, dipun utusipun Kanjeng Nabi menjadi rahmat seluruh makhluk Allah, masih wallah. Sehingga menawi non muslim nderek mrengeti piyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad inggih sampun sak mestinipun lan pasti badhe pikantuk berkah ingkang ageng para. Kita mireng nembe viral ada seorang taib sing wis kuncoro di Indonesia, mbahne preman, panglimanya preman di Indonesia, namanya Mr. Hercules. Nah, niki lebih viral. Ya mbakipun tobat, syahadat, masuk Islam. Iqrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Luar biasa. Saksampunipun pikantuk hidayah Allah, piyambakipun meyakini al-islamu yajubbu ma qablahu. Setelah masuk Islam akan menghapus seluruh dosa yang dilakukan. Wonten hadis ingkang sahih, ada seorang rajul min Bani Israil ingkang pernah membunuh orang 99 orang. Dia pembunuh berdarah dingin. Boten dipun sebut wonten hadis asmanipun rajulun min Bani Israil, membunuh orang 99. Akhiripun piyambakipun kepengin tobat, datang kepada seorang rahib, bertanya kepada rahib, "Ya rahib, saya pernah membunuh 99 orang. Kalau saya tobat, minta maaf kepada Allah, tobat kepada Allah, apakah diterima tobat saya?" Kata rahib, "Tidak bisa, kamu dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah." Akhirnya rahib ini dibunuh sama ini rajul min Bani Israil. Jadi membunuh yang terakhir itu rahib. Genaplah jumlah yang dibunuh 100 orang. Akhirnya dia datang kepada satu rahib lain. Coro sakniki kiai ngoten, zaman biyen rahib takon, "Rahib, saya baru saja tanya kepada satu rahib bahwa saya sudah membunuh 99 orang. Dia jawabnya saya tidak bisa diterima tobat saya. Akhirnya rahib ini saya bunuh. Bagaimana menurut anda rahib?" Rahibin niku jawabe arep jawab ora, niku wedi kuwatir dibunuh kira-kira. Kalau dia jawab kamu tidak bisa, tobat kamu tidak bisa diterima Allah, niku arep jawab ngono kira-kira rawani kuwatir dibunuh. Akhiripun si rahib jawab, Allahu Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Tapi anda harus pindah dari kampung ini untuk menuju satu kampung, di mana di kampung itu ada seorang rahib yang hebat yang bisa menuntun kamu untuk bertobat kepada Allah. Dalam perjalanan orang ini meninggal dunia, bro. Akhiripun malaikat Khazinul Jannah dan malaikat Khazunar ini berdebat. Malaikat ingkang jaga neraka kepengin nglebokke neraka piyambake. Malaikat sing jaga swarga Khazinul Jannah kepengin narik dhek ning swarga. Berdebat dia. Akhirnya Allah mengadili, suruh mengukur tanahipun. Tapi tanah niki sampun dipun dawuh kali Allah. Dari desa yang dia berangkat kemudian sampai tempat itu mati, suruh memanjangkan. Dari tempat mati menuju desa yang dia tuju itu suruh mendekatkan. Oleh Allah diperintah untuk mendekatkan. Akhirnya keputusan seluruh
dosa diampuni, karena tempat dia mati menuju kampung dia mau tobat itu langkung caket lebih dekat. Ini para rawuh hadirin hadirah rahimakumullah. Maka dengan berkah maulid, peringatan maulid Nabi Muhammad, berkah mujahadah, berkah hari santri nasional, insya Allah kula punya keyakinan santri itu menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah Indonesia. Ahli sunnah wal jamaah benteng NKRI, benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia, benteng umat Islam Indonesia. Maka kalau ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan dulu santrinya. Kalau santri hancur, santri lenyap dari bumi Indonesia, insya Allah saya meyakini NKRI akan tinggal menjadi sejarah. Kita sampun sering mau sejarah. Indonesia ini pernah, dulu bukan Indonesia, Nusantara, ada satu kerajaan yang luas sekali wilayah kuasanya, yaitu kerajaan Sriwijaya. Itu konon wilayah kekuasaannya sampai luar Nusantara, Malaysia, Patani, Brunei. Kemudian Sriwijaya hancur, muncul namanya Rajapahit, Majapahit, Rajapahit atau Majapahit itu. Majapahit. Raja yang paling terkenal adalah Hayam Wuruk, dengan seorang perdana menteri yang sangat populer namanya Gajah Mada. Dia bersumpah, namanya Sumpah Palapa. Akhirnya Raja Majapahit juga tinggal puing sejarah. Muncullah kerajaan Islam pertama, yaitu Raden Fatah Bintoro Demak. Itu juga tinggal sejarah. Alhamdulillah. Yang terakhir, atas perjuangan para santri, para kiai yang dipandegani para ulama kita, panutan kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri, dan seluruh kiai waktu itu bersama tokoh-tokoh lain menyepakati berdirinya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Niki para kiai, para santri, para tokoh nasional sareng-sareng, karena Indonesia ini menjadi sebuah negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Allahumma amin. Apa buktinya sejahtera? Kita ini pandemi 2 tahun, semua kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan bisnis, kegiatan pendidikan hampir berhenti semua. Tapi toh kita terbukti 2 tahun itu Allah memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia untuk bertahan hidup, untuk mengatasi pandemi yang luar biasa. Dan alhamdulillah, setelah pandemi selama hampir 2 tahun, puncaknya pada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Begitu masuk bulan Muharram, pandemi sudah melandai, dan insya Allah bulan Maulid ini hilang dari bumi Nusantara Indonesia. Allahumma amin. Ini karena saya meyakini pesantren, para agniya, orang yang kaya punya kepedulian terhadap lingkungan, kemudian kepada fakir miskin, kemudian kepada para yatim, sehingga saat itu santunan yatim di mana-mana Allah mengijabahi doanya, sehingga setelah Muharram sampai hari ini pandemi terus berkurang dan melandai. Insya Allah Magelang khususnya, umumnya dia segera semua menjadi zona hijau. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sekaligus matur di forum ini, saya sebenarnya ini bledogan aja, undangan dari rumah saya menghadiri ini, kemudian didhawuhi oleh Rois Suriah NU Kiai Haji Toha Mansur untuk ikut matur di sini. Kami kepada seluruh warga Kabupaten Magelang, khususnya Nahdien Mbah Nadiyat, umumnya seluruh warga Magelang, nyuwun doa restu, sebab kita NU sebentar lagi akan punya gawe besar, inggih menika Muktamar Nahdlatul Ulama ingkang kaping 3 sekawan wonten ing Lampung, ingkang insyaallah
keputusan Munas dan Kombes di Jakarta kemarin, pelaksanaan muktamar tanggal 23 Desember sampai 25, kalau diperpanjang sampai 27 Desember insya Allah dipun laksanakan wonten Lampung. Tapi pelaksanaannya seperti apa? Apakah daring total, apakah luring total, apakah hybrid, separuh daring separuh luring, menika dereng wonten keputusan, masih harus dirapatkan oleh rapat gabungan. Kita nyuwun sareng-sareng datang Allah, mugi-mugi mangke muktamar menika bisa sepenuhnya luring, artinya seluruh peserta PC seluruh Indonesia, MWC seluruh Indonesia bisa hadir langsung di Lampung untuk mengikuti perhelatan besar injih menika muktamar Nahdlatul Ulama. Sepidah kaping kalih tentu kita nyuwun doa mugi-mugi muktamar mangke menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih bermanfaat untuk bangsa, negara, agama, untuk rahmatan lil alamin. Allahumma. Dengan juga nyuwun doa mugi-mugi kepengurusan muktamar di Lampung nanti bisa memilih kader-kader NU yang handal, yang progresif, yang bisa membawa NU ini menjadi wasilah untuk umat Islam ahli sunnah wal jamaah khususnya dan umumnya kepada umat Islam untuk sa'adah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Para rawuh mbok menika mbok pilih menika mawon anggen kula nderek matur nderek dawuhipun Rais Suriah, tentu kathah kekirangan kekhilafan karena tanpa persiapan sama sekali. Estu nyuwun pangapunten ingkang kathah, ingkang paling penting lan paling pokok doa panjenengan estu kita suwun kangge suksesipun muktamar Nahdlatul Ulama ingkang kaping 3 dasa sekawan wonten Lampung ingkang badhe dumugi semanten kirang langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallah wa iyyakum ajmain ila sirati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.